Setelah es gel dingin, kita lanjutkan ke proses pengemasan. Saya memakai plastik vacuum sealer yang bahannya cukup tebal karena es gel ini kan awet dan dia untuk di dalam pengiriman dia juga bisa tahan lama dan tidak mudah mencair. Nah, ini saya sesuaikan dengan produk pempek. Nah, kalau bisa ya sama atau lebih panjang sedikit ukurannya. Karena dia nanti es gel ini akan diletakkan di bawah dan di atas. Nah, kalau produk kaki naga seperti ini bisa separuhnya saja. Ya, jadi kita sesuaikan dengan produk yang kita buat. Karena produk saya panjang seperti ini, jadi saya memakai es gel juga cukup banyak. Oke, kita lanjut ke sealer. Ya, ini ada vakum, ini ada seal. Kita hanya sealer saja. Tombol on. Ya, tekan. Iya, selesai. Sesuai dengan produk yang saya buat. Dari 1 kilo tepung tapioka tadi dengan 5 liter air dan 250 ml cuka, itu jadinya ada 7 pak es gel ukuran besar, kemudian ada 3 yang ukuran kecil. Nah, ini 3 untuk yang kemasan kecil seperti ini. Jadi nanti disesuaikan aja dengan produk frozen food teman-teman ya. Karena ini saya pakai sesuai dengan ukuran pempek saya, jadi jadinya 7 bungkus yang besar dan 3 es gel yang kecil. Ini sudah siap kita masukkan ke freezer box dan dengan disusun dia harus rata ya masuk ke freezer boxnya. Karena nanti dia akan membeku. Baik ibu-ibu semua, demikianlah proses pembuatan ice gel pack. Bukan begitu namanya Mbak Nindi, betul ya? Ya, ice gel. Ice gel ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tadi Mbak siapa tadi ya? Bertanya. Ada raise hand tadi. Mbak Fenty kalau nggak salah. Silakan Mbak Fenty. Mau tanya, jadi kan tadi es gelnya setelah jadi kan di sealer. Pertanyaan pertama itu plastik yang digunakan itu plastik apa? Apakah sama seperti plastik vakum yang tadi? Terus pertanyaan yang kedua, jadi setelah dingin itu apakah es gel itu tadi dimasukkan ke freezer dulu untuk dingin, baru setelah ketika pengiriman baru kita tata di boxnya itu, begitukah? Itu dua pertanyaan itu sih. Kalau untuk plastik, saya sudah pernah coba dia untuk plastik biasa seperti plastik yang untuk ukuran gula atau tepung 1 kilo itu. Tahu kan Mbak kalau kita beli gula atau tepung yang kiloan, nah itu kan cukup tebal, itu masih bisa Mbak itu untuk bikin ice gel pack-nya. Tidak harus yang plastik vakum. Nah, tapi karena produk saya sudah memakai vakum dan saya sesuaikan dengan ukuran produk saya, jadi saya pakainya plastik vakum sealer. Tapi kalau misalnya tidak ada plastik vakum sealer, untuk kemasan plastik yang biasa saja bisa kok Mbak. Oh iya. Ya. Yang penting plastiknya bisa di sealer. Kalau di sealer kan rata-rata teman-teman punya ya. Yang penting harus di sealer Mbak. Kemudian apa tadi? Ice gelnya bisa dipakai berapa lama ya? Ice gel itu kalau dia sudah mencair, dia dimasukin ke dalam freezer lagi, dia akan membeku lagi. Gitu. Jadi ya apa ya seperti agar-agar dia kalau misalnya dia sudah tidak beku. Dan itu tadi ada saya jelaskan sedikit kenapa harus memakai cuka makan karena dia untuk mengikat tepung tapioka dan juga lebih tahan lama. Pernah saya coba itu tidak pakai cuka makan. Waktu itu saya cari-cari di YouTube aja sih. Nah, ternyata lebih bagus memang memakai cuka makan. Jadi dia lebih mengikat gelnya itu. Jadi lebih terikat dan lebih awet. Itu memakai cuka makan. Baik. Ada beberapa pertanyaan ini Mbak Nindi, pertanyaannya dari Mbak
Mbak Meitan tadi sudah terjawab ya. Ice gel ini bisa dipakai berapa lama atau berapa kali? Silakan itu Mbak. Kalau es gel itu kan karena dia tidak untuk dikonsumsi, karena dia hanya untuk di luar dan mempertahankan suhu makanan, dia setahu saya nggak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsanya dan apa? Dulu saya pas menyusui pakai es gel pack untuk menyimpan ASI, sama nggak sih Mbak es gel pack sama es gel yang untuk frozen food? Sama Mbak, ya saya tahu itu apa es gel yang untuk menyimpan ASI ya sama itu. Sama. Dan kalau kadaluarsa saya rasa nggak ada kadaluarsa karena itu tadi kan ada cuka makannya dan memang lebih baik apa setelah pemakaian disimpan lagi di freezer gitu kan, atau kalau misalnya kita sudah kirim ke konsumen ya sudah jadi milik konsumen kan, milik pembeli ya, apakah dia mau dibuang atau digunakan lagi ya terserah. Pertanyaan selanjutnya ini Mbak, berapa lama waktu ideal untuk mendinginkan ice gel? Berapa waktu ideal? Kalau saya sih waktu idealnya itu mendingin sekitar 30 menit cukup. Karena dia seperti bubur sagu kan, itu nanti jadinya bedanya ada cuka makannya aja. Jadi apa aroma cuka makannya memang apa kuat sekali. Jadi sekitar 30 menit sebelum dia dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Baik, dari Mbak Mus ini Mbak artinya ketersediaan listrik perlu sekali ya untuk usaha frozen ini, karena misalnya hal kecil terjadi, contoh kita menyimpan daging di freezer kulkas, mati listrik 2 jam, nanti warna daging berubah. Iya, memang betul ketersediaan listrik itu sangat perlu. Apalagi di tempat apa di Palangkaraya ini yang sering mati lampu, dan syukurnya akhir-akhir ini sudah jarang ya. Iya, saya kemarin waktu untuk nambah apa freezer box di rumah memang daya listrik memang saya naikkan. Iya, betul. Karena semua produk kita akan tersimpan di dalam freezer. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nur Afriani, untuk harga jual produk frozen yang memakai ice gel dan tidak memakai ice gel, apa berpengaruh pada harga jual kita, Mbak? Nah, ini dia tadi apa ice gel itu kan karena tadi kalau saya hitung ya bahan-bahannya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 itu Mbak. Tepung tapiokanya kita pakai tepung tapioka yang biasa aja, dan cuka makan itu kan satu botolnya 2.000 ya. Nah, kemarin saya perlunya sekitar 3 botol. Itu masuk di ini harga jual produk kita. Masuk di harga jual produk kita. Karena kita harus menghitung kalau misalnya ada untuk pengiriman ke kota, kita kan harus hitung berapa margin keuntungan, berapa harga modal kita. Nah, tapi kalau kayak styrofoam box saya berikan untuk penjual. Kalau misalnya mau ke pembeli, misalnya mau kirim ke yang agak jauh tuh seperti Suruyan gitu kan, perlu styrofoam box. Saya tawarkan kalau mau pakai styrofoam box, tolong ada tambahan biaya 15.000 seperti itu. Jadi ice gel itu sebaiknya memang masuk di harga jual kita. Jadi apa ya? Pembeli itu ketika dia membeli produk frozen food kita, dia sudah yakin bahwa produknya itu aman diterima dengan packingan frozen food kita. Sama kayak kalau kita belanja di Tokopedia, misalnya beli barang pecah belah kan udah di packing dengan bubble wrap. Nah, itu kan kita udah nggak bayar lagi kan, itu sudah include. Jadi ice gel itu sudah masuk di harga jual. Jadi kita harus benar-benar menghitung harga jual, jangan sampai mengurangi keuntungan. Gitu, karena es gel ini termasuk relatif murah dibandingkan kalau kita beli di Tokopedia. Nah, seperti yang untuk apa ASI ya, yang menyimpan ASI itu es gelnya kan itu ada dijual kan, itu satu bungkus kecil itu sekitar 6.000 sampai 9.000 kan, kecil aja itu es gelnya. Lebih baik kita bikin sendiri, lebih murah, karena kalau dihitung itu biayanya sekitar 15.000 kok. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Nindi. Kita akan lanjut lagi, ada 2 video terakhir. Kita sama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana sih vacuum sealer itu bekerja, dan selanjutnya video terakhir adalah video bagaimana packing frozen food menggunakan ice gel pack. Sebelum nanti pertanyaan selanjutnya kita sambung ya. Kita lanjut dengan on. Nah, tombol on ini cepetan Pak. Ya.
Iya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menggunakan alat vacuum sealer. Jadi alat ini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk vakum dan untuk sealer. Kemudian di sini ada tulisan seal time. Seal time ini untuk sealer. Waktu sealer saya pasang 5 detik. Nah, pastikan alat masih dalam posisi off ya. Jadi tekan dulu ke bawah. Ya, diarahkan ke bawah. Ini adalah untuk menghisap udara yang ada di dalam kantong plastik. Dan stiker sudah terpasang di plastik ya. Sebentar, dirapikan dulu. Rapi, baru diturunkan. Nah, yang ada tulisan lock, ini harus benar-benar terkunci. Oke, kita lanjut dengan on. Nah, tombol on ini untuk menghisap udara yang ada di dalam plastik. Nah, itulah tadi kenapa stiker sudah harus dipasang duluan. Karena kalau sudah divakum, stiker baru dipasang, nanti kondisi kemasan tidak rata. Udara. Jangan sampai ada udara yang masih ada di dalam plastik. Terhisap semua udara. Jadi dia benar-benar tervakum. Kita sudah pencet, pastikan tidak ada udara di dalam plastik. Oke. Ini ada gambar dua tangan, artinya harus ditekan dengan menggunakan dua tangan ya. Kita mulai dengan sealer. Ya, kan? Nah, alat penghisap tadi yang tadi di bawah sekarang posisinya ke atas ketika ditekan. Artinya ini sudah mulai seal, menguji dalam waktu 5 detik. Kita coba sekali lagi ya. Nah, ditekan lagi untuk membukanya. Nah, sudah tervakum. Kita coba sekali lagi ya. Off dulu, sudah off. Baru diturunkan untuk menghisapnya. Dimasukkan ke dalam plastik. Ini harus rapi ya. Jangan sampai miring. Kalau miring nanti dia tidak bisa terhisap semua udaranya. Nah, sudah rapi seperti ini. Diturunkan. Rapikan dulu. Ya. Lock, kita kunci. Kemudian tekan tombol on. Ya. Menghisap semua udara yang ada di dalam kantong plastik food grade. Jadi memang plastiknya memang yang harus dipakai memang plastik khusus untuk vacuum sealer. Sudah? Sudah terhisap semua? Sudah kencang, tidak ada udara. Kalau kita sudah yakin tidak ada udara di dalam kantong plastik, kita lanjut dengan sealer. Sekali lagi ya, kita lanjut dengan sealer, ditekan dua-duanya naik ke atas. Ke atas dimulai sealer selama 5 detik. Nah, itu artinya sudah selesai. Oke, di tombol off dulu, baru kita buka. Ya. Nah, sudah tervakum semuanya. Tapi, terima kasih. Baik, itu adalah proses untuk memvakum frozen food. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut bagaimana packaging frozen food menggunakan ice pack. Kita lanjut aja dulu ya, baru nanti kalau ada pertanyaan akan kita lanjutkan. Teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana produk frozen food kita akan dikirim keluar kota dengan menggunakan styrofoam box dan ice gel. Ice gel yang sudah kita buat harus benar-benar beku. Kita letakkan di paling dasar styrofoam box. Kemudian kita taruh produk frozen food kita.
Paling atas kita letakkan lagi ice gel. Jadi produk frozen food kita terletak di antara ice gel. Selesai, kita tutup styrofoam box kita, kemudian dilakban. Nah, sekarang bagaimana kalau produk frozen food kita yang dikirim keluar kota tidak banyak? Kita ambil contoh saja, hanya 3 bungkus ya, atau 4 bungkus. Yang kita perlukan adalah plastik bubble wrap, kemudian ice gel. Kita letakkan produk kita di atas ice gel. Kemudian di paling atas, kita taruh lagi ice gel. Dibungkus dengan bubble wrapping sebelum diisolasi. Karena kalau tanpa bubble wrapping atau tanpa plastik, kalau kita isolasi dia tidak akan lengket. Jadi produk kita tetap di antara ice gel. Bagian bawah dan bagian atas. Ini bisa kita bungkus lagi, kita masukkan ke dalam kantong plastik, baru kita masukkan ke dalam kardus. Tapi perlu kita ketahui juga berapa lama pengiriman di dalam perjalanannya. Kalau sekitar 6 jam sampai 7 jam ini masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah 1 malam, perlu kita pertimbangkan lagi ya. Baik, demikian 2 video terakhir kita, yaitu tentang vacuum sealer dan juga bagaimana packaging untuk membuat kemasan pengiriman produk. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Tanya, Pak. Silakan, Mbak Puji. Untuk ice gel tadi, kalau yang sudah dibekukan, kemudian kita untuk packing keluar kota itu kira-kira berapa lama ininya, misalnya dari dia kondisi beku menjadi tidak beku lagi gitu, misalnya sudah apa namanya, sudah lembek-lembek gitu ya. Itu berapa lama, kira-kira berapa jam gitu? Sekitar 10 jam itu, Mbak. Oh, 10 jam bertahannya iya, ya? 1 malam ya. Jadi kalau misalnya kita kirim pagi ya, sore itu atau malam sudah mulai berkurang. Oh, iya. Sama satu lagi nih, Mbak. Ya. Untuk alat vakum sealer itu kira-kira harganya berapa ya? Nah, kalau harga boleh sekitar nanya, gitu. Saya lihat di Tokopedia itu sekarang sekitar 700 sampai 800 ribu. Oh, 700 Ya. sampai 800. Dan ini informasi untuk alat vakum sealer. Sebelum kita beli vakum sealernya, kita tanya betul-betul ya, apakah alat vakum itu bisa dipakai untuk semua jenis plastik vakum sealer atau hanya untuk plastik tertentu, karena ada jenis plastik vakum sealer yang dia namanya emboss ya. Jadi dia ada apa totol-totol di belakangnya. Oh, ada bermotif gitu ya? Ya, bermotif itu. Nah, itu kalau kita beli alat vakumnya, dia harus khusus plastik yang emboss seperti itu. Oh. Jadi ada mereknya, kalau nggak salah, sorry lah saya menyebut merek ya, Crisbo apa kalau nggak salah itu. Itu dia kalau alat vakumnya Crisbo, dia plastiknya juga harus jenis merek yang sama. Nah, jadi itu yang perlu buat perhatian teman-teman kalau beli alat vakum sealer, ditanyakan dulu ke penjualnya apakah ini bisa semua jenis plastik vakum atau hanya plastik jenis tertentu. Dan memang kelemahannya di Palangkaraya ini saya sudah cari itu memang harus beli online plastik vakumnya itu. Iya, kemarin di TBK Ratna yang di Pasar Raja Wali itu sudah nggak jual lagi. Terus di Set Aji sudah nggak jual lagi. Memang terakhir saya juga belinya online. Oh, berarti belum tersedia di Palangkaraya ya? Ini untuk apa namanya plastiknya ya? Iya, betul Mbak. Makanya harus benar-benar dihitung Mbak harga jual produk kita kalau sudah di kemasan vakum ini. Jadi rata-rata sih satu plastiknya sekitar 700 sampai 800 rupiah. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Puji pertanyaannya. Ada lagi ibu-ibu yang lain, saya persilahkan.
karena sebetulnya materi kita sudah berakhir. Nanti video tersebut akan saya share kembali ke ibu-ibu semua. Jadi bisa ditonton lagi di rumah, bisa dipelajari lagi lebih detail bagaimana cara membuat, dan kalau mau beli alat vakum juga bisa dilihat bagaimana alat vakum yang sudah digunakan Mbak Nindi. Mbak Nindi, alat tersebut sudah berapa tahun digunakan Mbak Nindi? Sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun dan masih Iya. sekarang ya. Iya. Iya, jadi memang harus sering dibersihkan, itu termasuk yang tadi yang di alat penghisapnya itu dibersihkan dengan apa? Jarum pentul. Pakai jarum itu dibersihkan. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Saya persilahkan. Mungkin soal ini apa, stiker atau masih belum jelas soal apa menghitung keluarsa. Dari Mbak Sarmauli, halo Bu Dini, ini ilmunya berguna sekali. Ice gel-nya bisa tahan berapa jam, Bu? Ya, ice gel tadi sudah saya jawab, itu sekitar 10 jam ya. Tahan dari mulai beku sampai apa dia benar-benar apa tidak dingin lagi lah gitu. Bisa digunakan lagi, Mbak ya? Sebetulnya. Iya, bisa digunakan lagi. Masukin lagi ke dalam freezer, dia akan beku lagi. Kalau ada pembeli yang nggak tahu pasti dibuang itu, Mbak. Iya. Nanti dijelaskan aja sama pembeli kan kalau ini bukan untuk dikonsumsi, ini hanya ice gel. Bisa dijelaskan seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi untuk ibu-ibu yang lain. Jadi kalau untuk usaha frozen food ini, sepertinya Ibu Sarinah mau bertanya. Silahkan Ibu Sarinah. Terima kasih Mbak Nindi. Iya. Kalau pengiriman misalkan nih ke Jakarta ya, ke Jakarta itu kan biasanya kita kalau kirim bisa sampai 3 hari paling cepat ya. Iya. 3 hari paling cepat. Nah, menggunakan es gel tadi. Iya. Apakah masih bagus produk yang dikirimkan itu sampai ke Jakarta? Nah, begitu. Ya, hanya itu saja. Kenapa kok tadi kan es gelnya kan 10 jam tuh? Iya. 10 jam. Nah, kalau misalkan masih tetap bagus, apa saja kira-kira faktor yang jadi pertimbangan kok sepertinya oke-oke saja gitu sampai 3 hari? Iya. Ya, itu saja. Terima kasih. Tadi ice gel itu kalau di suhu ruangan ya, di suhu ruangan dia 10 jam. Tapi kalau misal di styrofoam box itu lebih bisa tahan 1 hari 1 malam, Bu. Karena styrofoam box kan dia menahan dingin ya, beda dengan kalau styrofoam box yang di luar suhu ruangan. Nah, jadi saya kalau saya pengiriman itu saya lihat dulu kalau misalnya ke Sampit atau ke Pangkalan Bun, itu tidak pakai styrofoam box masih aman. Karena ice gelnya bisa tahan sampai 10 jam kan. Jadi Sampit sekitar 5 jam, ya Pangkalan Bun juga sekitar sampai 10 jam juga masih aman ya dia tanpa styrofoam box. Tapi kalau suaranya sudah hilang. Oh, hilang ya Mbak ya? Halo, udah kedengeran belum lagi Mbak? Masih terdengar. Masih terdengar? Masih. Ya. Kalau dia sudah lebih dari 1 hari pengirimannya, seperti misalnya ke Seruyan ataupun ke Kuala Pembuang, nah itu kan lebih baik pakai styrofoam box. Jadi maksud Ibu Sarinah tadi, kalau dia memakai styrofoam box atau tidak tuh Bu, 3 harinya itu Bu? Pakai styrofoam. Oh, kalau pakai styrofoam kan tadi box, tadi kan udah Nindi jelasin bahwa styrofoam tadi yang membantu menahan dingin dari es gelnya itu. Ya. Mau 10 jam tadi ternyata yang di luar ruangan ya? Iya, di luar ruangan. Itu ya, paham. Ya, tapi kalau dia di dalam styrofoam box, dia masih bisa tahan lebih dari 1 hari. Dan kemudian itu tadi kan pentingnya kita melihat buku kita, produk kita bekunya berapa lama. Kalau sudah tidak beku kan. Kalau misalnya 3 hari, misalnya contoh produk Ibu Bakso atau Kaki Naga, dia 3 hari di suhu ruangan atau tidak di dalam kulkas, berarti masih oke kan Bu dikirim ke Jakarta. Karena vakum tadi juga ikut membantu. Iya, vakum. Jadi ada 3 faktor ya yang membantu proses pengiriman produk frozen food. Itu pertama kemasan vakum, yang kedua ice gel, yang ketiga styrofoam box. Yes. Sip, terima kasih. Sama-sama Bu Sarinah. Baik, Mbak Nindi, ada pertanyaan selanjutnya Mbak Nindi. Pertanyaannya saya rasa bagus banget ini Mbak, dari
Mbak Sartika Dapur Jamu PKY. Mbak, apakah cuka untuk bahan pembuat ice gel bisa diganti atau apakah harus pakai cuka? Sebaiknya jangan diganti, Mbak. Karena cuka itu dia yang menahan tepung tapioka tadi, bubur gelnya itu dia untuk lebih mengikat, lebih dingin. Karena suaranya saya sudah hilang, Mbak Nindi. Oh, suara hilang ya? Sekarang Nggak sudah ada kedengeran belum, Mbak? suaranya. Atau saya tulis aja, Kak? Saya chatting aja, Kak? Ke suara ya. Kayaknya Mbak Dini yang gangguan. Oke. Ini aja saya ketik aja ya, Pak ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Sebaiknya gangguan ya, Mbak, benar nih. Gangguan Mbak Dini. Iya. Mungkin sinyal di daerah kakak sana lagi di tabrak pesawat itu, Mbak, sinyalnya. Menahan. Tempat Mbak Din ternaik kali. Naik kayaknya sinyalnya. Baik, ibu-ibu semua, jadi ini materinya sangat bagus sekali. Terkhusus di zaman sekarang, di zaman pandemi, memang ibu-ibu saya menyarankan untuk kreatif dalam berusaha. Kalau sekarang kalau survei di Rumah BUMN ini, usaha yang lagi nomor satu dan lagi naik daun itu adalah usaha frozen food. Frozen food ini kelasnya sedang naik banget. Jadi kalau memang mbak-mbak, ibu-ibu semua mau berkreasi dengan usaha frozen food, ini dibuka kesempatan selebar-lebarnya yang bisa membuat kue, belajar bagaimana kue tersebut bisa dibuat usaha frozen food. Seperti misalnya donat frozen food, untuk frozen food, kue cincin frozen food, itu bisa ya Mbak Nidi sebetulnya, asal dipelajari aja dengan baik. Dan seperti tadi pesan dari Mbak Nini, harus diuji dulu kadaluarsa dari makanan yang akan dijual tersebut sebelum dipasarkan. Kemudian ada 3 hal juga yang harus disiapkan kalau untuk pengiriman produk frozen food. Yang pertama itu adalah frozen food itu disarankan adalah kemasan vakum. Jadi vakumnya artinya tidak ada udara di dalam makanan tersebut, di dalam plastik makanan tersebut atau kemasannya. Yang kedua, ice gel seperti tadi sudah diajarkan. Dan ketiga, kalau untuk supaya lebih awet lagi, pengiriman lebih lama, kalau bisa ada styrofoam box seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Kalau misalnya tidak ada, karena waktu juga sudah 1 jam lebih kita belajar, tidak terasa bahwa pelajaran hari ini sangat bermanfaat. Bagaimana? Apakah sangat bermanfaat, ibu-ibu? Bermanfaat sekali. Mau dibuat ronde ketiga? Mbak dan Pak. Ada request nggak ini untuk bulan depan? Karena kalau saya pribadi, karena survei dari saya, usaha frozen food ini bahkan sudah mulai menggeser usaha craft atau kerajinan. Jadi benar sekali. Craft itu sedang turun karena orang beralih. Kalau sudah di rumah tuh bisa kreasi sendiri daripada membeli. Nah, tapi kalau frozen food ini karena orang sudah malas untuk keluar rumah, jadi orang sedang berlomba-lomba untuk menawarkan makanan yang cepat saji tapi higienis. Itu ya, Ibu. Nah, jadi apakah kalau seandainya di bulan depan kita buat lagi pelatihan frozen food, ibu-ibu bersedia? Kalau saya mau menantang Mbak Nindi, kita benar-benar praktek membuat makanan frozen food ini, Mbak. Boleh. Iya. Kita voting aja, Pak. Mau bikin apa? Baik, bagaimana kalau kita dari Rumah BUMN? Memang saya sudah berbicara dengan Pertamina Pusat bahwa saya request sampai akhir tahun saya akan fokus mengajarkan ke UKM binaan di Palangkaraya. Setidaknya ada ilmu mengenai frozen food dari owner salah satu frozen food yang sukses di Palangkaraya juga, Mbak Nindi. Karena Mbak Nindi ini udah lama. Kalau Mbak Nindi hitungan baru 1-2 hari, nggak mungkin saya minta untuk jadi narasumber karena sudah. Iya, terima kasih Mbak kepercayaannya. Bagaimana ibu-ibu kalau misalnya di bulan depan kita akan kembali mengadakan pelatihan untuk frozen food? Mbak Mus, apa maksudnya kerajinan tangan Mbak Mus? Oke Pak, saya oke aja. Oke lah, siap. Frozen foodnya mau buat apa ini ibu-ibu? Donat. Mbak Nindi kasih tawaran nih buat kita yang simpel aja Mbak, yang kira-kira. Tawarannya apa Mbak Nin? Silahkan Mbak Nindi. Tawaran saya sih ini ya Pak, ini makanan pendamping atau cemilan ini Pak? Donat Pak. dong, donat. Cemilan dong. Cemilan aja Mbak. Donat. Ini ngomongin makanan favorit ya? Jadi lapar ya Pak ya?
Mbak Dini masih bermasalah dengan suara ini, Mbak Dini. Sabar, Iya. Mbak Dini. Ini tadi apa sudah saya jelaskan ya Mbak Dini ya. Kalau untuk bikin ice gel sebaiknya harus pakai cuka makan karena cuka makan itu dia menahan gel tapioka untuk tetap awet. Karena saya sendiri sudah pernah coba bikin ice gel itu tanpa cuka makan, jadi hanya dengan air aja. Itu ice gelnya lebih mudah mencair. Jadi dia seperti mengikat gitu cuka makan itu, kadar asamnya itu. Baik, gimana kalau dari voting sih cemilan ini, Mbak? Cemilan. Cemilan ya. Baik, ada yang minta donat, boleh. ada yang getuk, ada yang cemilan sehat. Nah, untuk cemilannya apa? Nanti kita akan infokan bulan depan. Kalau dibilang sekarang nanti nggak seru. Jadi nanti bulan depan nanti saya akan diskusi lagi dengan Mbak Nindi. Yang pasti kita bulan depan sama-sama akan belajar membuat cemilan frozen food. Begitu deh kira-kira. Nanti cemilannya apa nanti saya akan coba diskusi lagi dengan Mbak Nindi supaya ilmu tentang frozen food-nya kembali bertambah, skill tentang frozen food-nya kembali bertambah. Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang bisa diserap dari Mbak Nindi. Ya, kita juga harus berterima kasih kepada Mbak Nindi karena boleh sharing kita semua, nggak pelit ilmu ini Mbak Nindi, ini keren banget. Ya, iya, saya juga banyak dapat ilmu gratis kok Pak, salah satunya dari Pertamina, jadi juga harus saling memberi. Baik Mbak Nindi. Ya ibu-ibu semua, mungkin peran kita sebagai rumah BUMN saat ini masih terbatas. Tadi ada yang bertanya, siapa ya tadi ya, kapan bisa bertemu secara langsung? Sebetulnya kita mau mengadakan pertemuan secara langsung, namun berkaitan dengan keadaan sekarang, saya pribadi pun masih belum berani mengambil resiko, karena kalau kita mengadakan pelatihan offline, otomatis ada hal-hal yang harus kita ikuti seperti protokol kesehatan yang ada. Nah, cuman untuk menuju ke sana, semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu langsung, bisa sharing, bisa berbagi dengan ibu-ibu semua. Seperti itu ya. Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi ada pesan-pesan untuk ibu-ibu semua di tempat ini untuk materi hari ini sebelum kita tutup pelatihan hari ini. Silakan Mbak Nindi. Pesannya kalau sudah mempunyai produk frozen food, yang paling penting tadi ya menghitung kadaluarsa itu sangat urgent ya, sangat penting karena itu juga meningkatkan kepercayaan pembeli kepada kita ketika tanya, Mbak ini kalau di luar kulkas tahan berapa lama? Mbak ini kalau di dalam freezer tahan berapa bulan? Nah, kita kan sudah harus tahu dengan jawaban itu. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah punya produk frozen food, jangan lupa di stikernya itu harus jelas ya, menulis komposisinya apa saja dari di bahan-bahan yang dibuat, misalnya ayam betutuk, ya tidak perlu takaran lah, mungkin bisa dijelaskan saja ayam dan bumbu rempah gitu kan. Kalau garam, gula dan air itu tidak perlu dijelaskan juga tidak apa-apa. Terus jalang kote punya Mbak Dini itu sebaiknya di stikernya tuh ditulis komposisi. Kemudian tanggal kadaluarsa itu juga penting ya. Tidak hanya untuk pembeli tapi untuk kita juga supaya kita bisa menjual terlebih dahulu yang sudah diproduksi. Jadi kita jual misalnya kemarin tanggal 30 Agustus kita produksi dan hari ini tanggal 4, ya sebaiknya kita jual dulu yang tanggal 30 Agustus. Jadi sebaiknya di stiker itu ditulis tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Nindi untuk sharingnya. Sama-sama, terima kasih juga untuk waktunya teman-teman. Mau mendengarkan saya. Ibu-ibu semua kita mau foto dulu yuk. Boleh diaktifkan videonya sebelum kita akhiri pelatihan hari ini. Nanti dokumentasi ini bisa dipasang di statusnya nih. Kita boleh ketemu dengan narasumber kita yang keren banget hari ini, Mbak Nindi, orang Palembang asli yang lama di Palangkaraya. Udah berapa tahun ngomong-ngomong di Palangkaraya, Mbak? Totalnya nih, Mbak? Sekarang 2020, dari tahun 2006, jadi 14 tahun. Udah 14 tahun. Okay. Ya, dan masih susah bahasa Dayak, mohon maaf ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau bahasa Banjar masih bisa ya. Nggak tahu kenapa. Mbak Puji itu bisa bahasa Dayak kayaknya. Iya, nanti kan bisa belajar nanti sama teman-teman bahasa Dayak. Baik. Padahal suami saya orang sini. Wah, bisa nanti Pak ada kamusnya Mbak. Iya ada kamusnya. Ya, ibu-ibu semua boleh aktifkan kameranya, boleh senyum semua. Itu ada Mas Andreas. Mas Andreas, halo. Mana ya Mas Andreas ya? Belum pernah lihat saya. Itu orangnya, ya. Lagi di luar. Oh iya ini.
Oke, semua mau saya screenshot, nanti saya kirim di grup. Senyum semua ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, line kedua, baris kedua. Mohon maaf, tunggu sebentar. Saya save dulu. Ya, sekali lagi senyum untuk yang di pack kedua. 1, 2, 3. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih sekali lagi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar. Bulan depan saya janji sekali lagi kita akan belajar frozen food. Saya akan ulang lagi khusus UMKM Palangkaraya. Kenapa sih saya mengadakan khusus UMKM Palangkaraya? Supaya kita itu dekat sesama Kota Palangkaraya, supaya juga kita boleh dapat ilmu dari narasumber asli orang Palangkaraya. Nanti ada pelatihan-pelatihan lain dari kota lain yang mungkin juga ibu-ibu bisa ikuti semua. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nanti info selanjutnya. Sama teman-teman semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Selamat sore. Waalaikumsalam.